Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pemesanan tiket bus travel, yang mana di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kang Andri Wirawanto, yang kedua ada Cecep Rafael Husni, yang ketiga ada Diki Wahyudi, yang keempat ada Nurul Dewi Cahya, yang kelima ada Syahrul Safardin. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem pemesanan tiket bus travel tersebut. Oke, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem pemesanan tiket travel di sini. Yang melatar belakangi mengapa kami membuat sistem ini. Yang pertama, bahwa hari ini kita berada dalam revolusi industri 4.0, di mana semuanya serba digital atau serba otomatis. Nah, karena kemajuan teknologi tersebut, maka perlunya sistem yang memfasilitasi untuk pemesanan tiket ini itu secara online. Agar apa? Agar lebih efektif dan juga efisien. Oke, next. Nah, sehingga dengan kondisi tersebut, kurangnya informasi serta pemesanan yang memang kurang efektif, sehingga biaya dan juga yang lainnya itu lebih tidak efisien. Oke, next. Nah, sehingga di sini solusinya yaitu penelitian tentang merancang sistem pemesanan tiket bus travel berbasis web, yang mana diharapkan sistem di sini tuh menjadi solusi dari permasalahan tersebut mengenai ketidakefisienan dan juga efektif, kemudian mengenai pengeluaran biaya yang memang bisa lebih diefisienkan. Baik, selanjutnya ada maksud dan tujuan dari pembuatan produk ini. Yang pertama, maksud dan tujuannya itu untuk mempermudah konsumen mendapatkan informasi pemesanan tiket bus travel, dan yang kedua, agar konsumen dapat menghemat waktu dan biaya sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke kantor. Next. Nah, di sini ada prinsip utama yang tersendiri dari produk ini, ada 4. Yang pertama itu produk compatibility, yang mana artinya itu antar muka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Banyak aplikasi yang memiliki antar muka berbeda dengan sistem yang aslinya. Nah, ini tuh udah tercantum di dalam produk kita yang pertama. Dan yang kedua ada familiarity. Ini artinya itu salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Antar muka sebisa mungkin desain sesuai dengan antar muka pada umumnya dari segi tata letak, model dan sebagainya. Dan ini dapat membantu user dapat cepat beradaptasi dengan sistem. Nah, di sini juga udah terdapat di produk kita juga. Nah, yang ketiga adalah simplicity, yang dimana artinya itu kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antar muka. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu konsistensi, dimana konsistensi tersebut yaitu harus memperhatikan hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi khususnya terbuka. Selanjutnya di sini akan membahas tentang metode studi. Yang mana di dalam metode studi ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode pustaka, yang kedua yaitu metode PCS. Apa itu metode pustaka? Metode pustaka. Metode pustaka ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, memperoleh landasan teori untuk keperluan menganalisis data tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya metode PCS. Apa itu? Yaitu untuk mengetahui kelemahan sistem dan maka diperlukan analisis yang terjadi dari 6 aspek yang biasa dikenal dengan PCS, yaitu analisis kinerja atau performance, yang kedua informasi, yang ketiga ekonomi, yang keempat pengendalian, yang kelima efisiensi, terus yang terakhir yaitu adalah pelayanan. Selanjutnya setelah membahas tentang metode studi, beralih ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Syahrul. Ya, selanjutnya di sini ada pembahasan atau kita sebut fitur yang ada di webnya ya. Yang pertama itu ada halaman sign up, ya tentunya kita harus sebagai user kalau ingin mengakses web harus mendaftar terlebih dahulu.
Terus ada menu sign in. Apabila kita sebagai user sudah mendaftar, maka kita sudah bisa melakukan sign in. Atau kita sebagai admin gitu, karena tidak perlu sign up atau register, maka kita bisa langsung melakukan sign in sebagai admin. Nah, selanjutnya ada page user. Page user adalah interface yang disuguhkan atau disediakan untuk user dalam web kami. Next. Nah, ada yang kelima, ada page admin. Page admin itu ada halaman interface yang khusus admin ya untuk memonitor booking atau customer user atau yang telah mendaftar. Nah, yang keenam itu ada proses booking. Jadi apabila user itu ingin melakukan booking di web gitu, ada di itu proses booking. Nah, yang ketujuh ini ada daftar booking. Nah, apabila kita sudah melakukan proses booking, maka otomatis data yang kita masukkan di proses booking itu bakal tersedia di daftar booking. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan demo dari aplikasi atau dari aplikasi web yang telah kita buat. Yang pertama kita akan melakukan sign up atau registrasi terlebih dahulu. Nah, kemudian isi username dengan username yang Anda kehendaki. Lalu isi dengan password. Pastikan password yang kiri dengan confirm password itu harus sama. Terus di bawahnya itu email address. Langsung sign up. Nah, kalau ada notifikasi sign up telah berhasil, lalu sekarang tinggal sign in. Ini adalah halaman tampilan awal dari website kita. Nah, sekarang kita akan melakukan proses booking itu sendiri. Pertama kita akan melakukan proses booking, klik booking, lalu add new, lalu kita akan membuat ID number terlebih dahulu. Isikan full name-nya. Lalu nomor telepon dan ID number. Dan ID numbernya, nomornya bebas aja nggak apa-apa. Nah, lalu save new. Nah, setelah berhasil disimpan, lalu kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tinggal pilih numbers. Ya. Terus lalu bawahnya kita akan memilih busnya. Nah, ini bus. Pilih aja mana aja. Nah, terus untuk seatnya, tempat duduknya kita bisa pilih di tempat duduk mana aja, ada A1 sampai A10. Bebas yang mana aja. Nah, terus amount ini untuk harganya di sini yang dicantumkan sebagai contoh jadi cantumkan 1.000. Lalu saya, nah sukses. Booking telah sukses. Lalu kita kembali ke halaman nah di sini kita bisa melakukan print untuk tiket yang telah kita pesan. Nah, print lalu akan keluar halaman seperti ini. Tinggal pencet print lagi dan setelah selesai, lalu kembali ke halaman awal. Nah, setelah ini kita akan melihat di panel admin apakah proses booking tadi masuk atau tidak. Nah, oke, lalu kita masuk ke booking. Nah, ini bookingan tadi sebelumnya dengan nama Diki Wahyudi dengan nomor telepon sekian dan ID nomor 1234 telah masuk. Nah, berarti proses dari booking ini sendiri telah selesai.